Aku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam kitab Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pemazmur mengajak pendengarnya atau pembaca mazmurnya untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Kita sekarang yang mendengar Mazmur 117 ini juga diajaknya untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Selanjutnya, kita yang meneruskan pembacaan Mazmur 117 ini juga mengajak orang-orang yang mendengarkan kita untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Baik kita yang diajak maupun orang-orang yang mengajak patut bertanya, mengapa saya seharusnya ikut memuji dan memegahkan Tuhan? Pertanyaan tersebut menuntut penjelasan mengenai alasan yang mendasari kita yang diajak ataupun orang-orang yang kita ajak untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Mengapa? Apa alasan yang mendasari niat dan tindakan kita memuji dan memegahkan Tuhan? Jawabannya terdapat pada Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari jawaban demikian kita dapat mengatakan bahwa memuji dan memegahkan Tuhan itu bukanlah kewajiban atau keterpaksaan dan tidak ada pamrih atau mengharapkan balasan dari memuji dan memegahkan Tuhan kita lakukan supaya kita diberkati. Sebaliknya kita memuji dan memegahkan Tuhan itu kita niatkan dan lakukan secara rela, ikhlas dan tulus. Loh, kok begitu? Rugi kalilah kita akan waktu dan energi di mana kita sudah memuji dan memegahkan Tuhan, tapi kita tidak patut menuntut balasan dari Tuhan akan berkat-Nya. Lebih baiklah kita tidak usah memuji dan memegahkan Tuhan. Apakah benar pemikiran demikian? Tidak benar. Ketika kita sadar akan pemberian yang sangat berharga dari Tuhan yang telah kita terima, patutkah kita merasa rugi untuk memuji dan memegahkan Dia dalam hidup kita ini? Tentu saja tidak, bukan? Ya. Hanya orang-orang yang belum terbuka mata hatinya melihat pemberian berharga yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, itulah orang yang selalu ada pamrih atau menuntut balasan dari Tuhan setiap kali melakukan yang baik. Berdasarkan Mazmur 117 ayat 2, kita manusia ini patut memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini karena Dia telah mengaruniakan kasih dan kesetiaannya kepada umat manusia. Dengan perkataan sebab kasih-Nya hebat atas kita, maka kita diajak untuk melihat dan mensyukuri kasih-Nya yang telah dibuktikannya di masa lalu, dan manfaat dari tindakannya di masa lalu itu tetap kita nikmati hingga detik ini. Rasul Paulus mengatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8.
Kasih yang begitu besar yang telah dibuktikan Tuhan di dalam atau melalui Yesus Kristus, yang telah rela menyerahkan nyawanya menggantikan kita, menanggung hukuman murka Tuhan atas dosa kita, dan yang telah bangkit dari kematian serta naik ke surga, merupakan hal yang sangat berharga bagi kita. Mengapa sangat berharga? Karena dengan mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita yang berdosa pasti akan beroleh pengampunan dari Tuhan Allah dan pasti akan beroleh hidup kekal dalam surga kelak. Dengan perkataan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat layak untuk kita percayai dalam perjalanan yang akan kita tempuh ke masa depan. Kondisi hidup kita di dunia fana ini pasti akan terus berubah. Generasi manusia silih berganti. Ada yang lahir dan ada yang mati. Tetapi Tuhan yang kekal senantiasa setia menggenapi janji-janjinya. Betapa berbahagianya kita yang tetap setia melakukan kehendaknya hari demi hari di sisa umur kita di dunia fana ini. Di hari yang baru ini pun, marilah kita memuji dan memegahkan Tuhan melalui pemikiran, perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kita di dalam keluarga, masyarakat, atau di setiap ruang sosial kita. Kita yang menikmati hebatnya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus patutlah setia kepadanya dalam segala perkara, kecil dan besar. Amin. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing di hari yang baru ini. Darimulah kami memperoleh kebutuhan dan keperluan kami sebagai bekal kami untuk melanjutkan kehidupan bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Berilah kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan jadikan berhasil semua yang kami kerjakan. Ada rezeki, ada penghasilan yang boleh kami bawa dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing untuk kami nikmati dengan rasa syukur dan sukacita. Ingatkan kami selalu bersyukur kepadamu Bapa dalam segala perkara, dalam segala keadaan, termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebab Tuhan selalu hadir di setiap waktu, di setiap keadaan kami untuk memelihara, melindungi kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan melawat dan memulihkan keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami, tetangga kami, dan juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang terpapar COVID-19. Berilah mereka kesembuhan, pulihkan hidup mereka Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, pulihkan kondisi ekonomi kami, pulihkan juga keadaan kami yang banyak mengalami pergumulan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah juga pemerintah kami di tingkat nasional dan daerah, sehingga mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka yang berdampak pada kesejahteraan bangsa kami ini. Mampukanlah Tuhan supaya kami boleh bersama-sama, pemerintah dan masyarakat, melakukan keadilan, kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.